Liga Kanjeng Kyai Kolonada Tumenggung Yaksopati kata Halo Kolonada teman-teman sobat hiburan hati, kita bertemu kembali di channel hiburan hati, channel tentang alam, suara alam, keindahan alam, dan seni Jawa. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menikmati wayang kulit lanjutan dari seri yang kemarin saya upload, yaitu seri Paluhan 2. Yang kemarin seri Paluhan 1 berakhir dengan Janoko dan para Punokawan akan ke Randua Tangan melaporkan keadaan di hutan tempat Janoko berjaga-jaga, dan di hutan itu Janoko bertemu dengan pasukan Turiloyo dan berhasil membunuh Patih Mandonosroyo. Sedangkan Bima pun dari Pakuan Randu Kumbolo Tegal Kurusetro juga menuju ke Randua Tangan untuk melaporkan keadaan bahwa Bimo telah bertemu dengan Wadyabala dari Tuliroyo dan sempat membunuh Kartipeo, salah satu dari Kurowo. Kemudian juga Sri Kandi yang berjaga-jaga di Pakuan Glagah Tinulu bersama Sencaki dan Udowo pun menuju Randua Tangan. Mari kita ikuti cerita selanjutnya. Ini Janoko baru bersiap-siap akan Kang Bugo Dento kang wis genjah ana kiwa tengening Pakuwon Randua Tangan. Nggih. The Shadow Puppet Show is part of Bharatayuddha story and continues the story of Paluhan 1. The last story in Paluhan 1 before Arjuna going to Randua Tangan to report the incident in the forest. He met Patih Turiloyo and has killed him. And now, let's follow the story. Bakal manjing dadi rubedo iya. Para pamirsa, monggo kita lajengaken wayang kulit kanthi lakon Paluhan. Kala wingi sampun kawula upload lakon Paluhan setunggal. Lakon Paluhan setunggal wonten pungkasanipun Arjuna utawi Janaka badhe sowan dhateng Pakuwon Randua Tangan badhe ngaturi pirsa dhateng Prabu Maswapati lan Prabu Bathara Kresna lan Sedharapaya Pandhawa badhe ngaturaken bilih Arjuna wonten ing wana kepanggih kaliyan Patih Turiloyo. Lan Arjuna sampun saged mejahi Patih Turiloyo saengga Arjuna saged sowan dhateng Turiloyo. Wonten ing lampahan Paluhan setunggal ugi kacariosaken bilih Werkudara ingkang wonten ing Pakuwon Randu Kumbolo wonten ing Tegal Kurusetro ugi sampun kepanggih kaliyan Kartipeo ingkang saking Turiloyo. Kartipeo mengsah yuda amargi Werkudara mireng swanten ingkang boten tebih saking Randu Kumbolo lan ndhawuhi Patih Gagak Bongkol supados mirsani ingkang wonten ing wana sak caketipun Randu Kumbolo lan sak sampunipun Gagak Bongkol wonten wana kepanggih prajurit Turiloyo, lajeng Gagak Bongkol abenajeng kaliyan Patih Turiloyo.
Nanging Gagak Bongkol mboten saged unggul juritipun, lajeng nyuwun Raden Werkudara mapakaken prajurit Turilaya. Prajurit Turilaya lajeng dipun pejahi kathah sanget kalian Raden Werkudara lan lajeng matur kalian Prabu Bogodento. Werkudara sampun siap badhe mengsah Bogodento ingkang dados senopatinipun tiyang Kurawa, nanging punika warnanira ing pakuwon Randuwatangan. Sri Bathara Kresna ingkang ngetaken bilih senopati menika kedah rikala dipun rembak lan sang kedah tapa begawan matur rumiyin dhateng para bini sepuh. amracih nani yen to Barata Lajeng Yuda wis Sri Kandi ingkang jagi-jagi wonten glagah tinulu ugi wong agung Jengkarsa sampun ing kraton Wirata sowan dhateng Randuwatangan sedaya para bini sepuh lan wonten ing Para Randuwatangan Priyagung. menika sedaya para kempal wiku tuwin para nujum saha para senopati kaboyong kempal ing pakuwon monggo Randuwatangan. para pamirsa kita lajengaken midhangetaken ringgit wacucal kanthi Ingkang minangka sinambi dadi istirahat. sesepuhing para Pandhawa tuwin para senopati. Setelah Arjuna berhasil Nata agung ing membunuh Wirata, Patih Turilaya, ingkang kepareng kemudian dening Prabu bala tentara Maswapati, Turilaya Prabu sudah membubarkan diri, Mangsapati. maka tinggal Arjuna dengan Semar Gareng Petruk Bagong di hutan itu. Maka Petruk pun memberitahukan bahwa Dorikala untunglah Semana jajar marang ingkang wayah nata ngamarta musuh-musuh Prabu Puntadewa. para Pandawa itu bertemu dengan Arjuna sehingga tidak mengganggu di lingkungan para Pandawa. Maka Petruk mengajak Arjuna untuk segera ke Randuwatangan untuk melaporkan apa yang terjadi di hutan tersebut. Daladrining neng Kadyawarga yen to kacandra kaya Tugu Sinungkarta. Setelah Arjuna berhasil membunuh beberapa raksasa dari Turilaya, maka Petruk pun berkata bahwa untunglah para musuh Pandawa itu bertemu dengan Arjuna sehingga bisa ditumpas dan masing-masing sudah melarikan diri sehingga tidak mengganggu di lingkungan wilayah para Pandawa. Kemudian Petruk mengajak Arjuna untuk segera melanjutkan perjalanan ke Randuwatangan untuk melaporkan kepada Prabu Maswapati apa yang terjadi di hutan tersebut. Ingkang ugi nderek sowan wonten Ngabyantura. Kisah selanjutnya yaitu jejer di Pakuwon Randuwatangan. Di Randuwatangan adalah pakuwon yang terletak di Tegal Kurusetra, tempat berlangsungnya perang Baratayuda, dan di Pakuwon Randuwatangan itu tempat beristirahat Prabu Maswapati dan juga para Pandawa, dan juga tempat untuk berkoordinasi tentang strategi perang, tentang membahas apa yang dibutuhkan dalam perang. Pada pembicaraan, Prabu Maswapati pun sangat menyesali dengan tewasnya putranda Resi Seta, bahkan Raden Uttara dan Raden Pratsangka yang semuanya adalah putra Prabu Maswapati yang sudah tewas dalam perang Baratayuda. Betapa berdukanya para Pandawa karena itu adalah putra-putra terbaik
yang membela Pandawa. Tetapi menurut Prabu Maswapati dan Sri Kresna, perang adalah harus membawa korban dan tidak boleh lemah karena sudah terjadi korban. Tetap harus dilanjutkan sampai selesai. Tetap harus sabar menghadapi berbagai cobaan dalam perang. Prabu Maswapati tidak membenarkan jika mereka berduka terlalu lama, maka kemudian bertanya kepada Sri Kresna, apa yang harus mereka lanjutkan, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya dalam perang Baratayuda untuk menghadapi musuh Kurawa yang sudah memulai perang Baratayuda ini. Maka Sri Kresna pun mengatakan bahwa kemarin dia sudah diperintah oleh Prabu Maswapati untuk menganglang di tempat perang dan ditemukan oleh Sri Kresna bahwa Sri Kresna menjumpai Werkudara sedang berkelahi dengan Kartipeo, bahkan Kartipeo dibanting dan dipukulkan ke tanah sehingga badannya hancur berkeping-keping, dan Sri Kresna pun mendekati Werkudara untuk menghentikan karena belum ditunjuk senopati di lingkungan Pandawa. Maka Werkudara pun diajak untuk menghadap Prabu Maswapati untuk melaporkan keadaan dan perang dihentikan dahulu. Kemudian Werkudara pun bercerita bahwa dia di Pakuwon Randukumbolo mendengarkan sayup-sayup ada pasukan yang melewati hutan di sebelah Pakuwon Randukumbolo yang sepertinya sangat banyak pasukannya, dan ada juga suara gajah, ada juga suara ringgik kuda dan suara dentum-dentuman kaki kuda, juga suara para prajurit yang menabuh genderang perang. Dan Werkudara pun memerintahkan kepada patihnya Gagak Bongkol untuk memeriksa siapakah yang lewat di hutan dekat perkemahan mereka. Ternyata yang lewat adalah pasukan dari Hastinapura yang dipimpin oleh Bogodento dan Kartipeo, dan melewati di Randukumbolo itu yang sudah langsung menyerang pasukan Randukumbolo, dan Patih Gagak Bongkol berkelahi menghadapi patih dari Turiloyo dan kalah. Kemudian Patih Gagak Bongkol melaporkan kepada Werkudara untuk minta bantuan. Maka tidak dapat dielakkan, Werkudara pun harus maju ke medan perang, dan terbunuhlah berpuluh-puluh pasukan dari Turiloyo oleh Werkudara, dan bahkan Kartipeo pun salah satu dari Kurawa sudah tewas dihajar oleh Werkudara dan berhenti karena dihentikan oleh Sri Kresna. Kemudian Sri Kandi pun melaporkan bahwa prajurit Turiloyo pun sempat melewati Pakuwon Glagah Tinulu tempat Sri Kandi dan Sencaki dan Patih Udawa berada, maka bentrokan pun tidak dapat dihindarkan, sehingga Bogodento pun akan turun tangan untuk menghadapi pasukan Sri Kandi. Tetapi kemudian Sri Kandi sadar dan sudah diingatkan oleh Patih Udawa bahwa tugas mereka di Glagah Tinulu bukan untuk menumpas musuh yang datang, tetapi untuk berjaga-jaga dan untuk melaporkan apa yang terjadi kepada Prabu Maswapati setiap saat ada kejadian yang berubah. Arjuna pun melaporkan bahwa dia telah melewati hutan dan
bertemu dengan raksasa-raksasa dari Turiloyo yang menyerang Arjuna, maka terpaksa membunuh Patih Turiloyo. Demikianlah Werkudara, Arjuna, dan Srikandi melaporkan kepada Prabu Maswapati. Dan Bima pun mengatakan bahwa jangan dipilih orang lain untuk menjadi senopati, tetapi harus Bima. Karena menurut Bima, Bogodento maju ke medan perang adalah untuk membalas dendam kepada Bima waktu terjadi timbangan di zaman mereka muda. Bogodento terlempar ke Turiloyo sehingga tidak berkumpul di Hastinapura, maka mempunyai dendam dengan Bima dan akan membalas dendam dengan Bima. Kemudian Prabu Maswapati pun bertanya kepada Kresna. Karena Kresna yang memiliki kitab-kitab Sara, maka Kresna yang harus menentukan siapakah yang sebaiknya maju ke medan perang sebagai senopati para Pandawa untuk menghadapi pasukan Kurawa yang dipimpin oleh Bogodento. Sri Kresna kemudian mengatakan bahwa sebaiknya yang ditunjuk memang Werkudara dan Janaka yang tepat untuk menghadapi Prabu Bogodento. Bahkan Sri Kresna mengatakan bahwa maju perangnya jangan besok pagi, tetapi harus hari ini. Maka Prabu Maswapati pun memerintahkan kepada Bima dan Arjuna untuk segera ke medan perang untuk menghadapi musuh. Dan Werkudara dan Janaka pun siap dan segera menghadapi musuh menjadi senopati dari Amarta. Maka berangkatlah Werkudara dan Arjuna ke medan perang. Kemudian Prabu Maswapati memerintahkan kepada Kresna untuk kembali memeriksa pasukan Pandawa dan mengawasi jalannya perang di padang Kurusetra. Jangan dibiarkan, karena Sri Kresna lah yang titisan dewa yang menjadi botoh Pandawa yang akan bisa mengendalikan peperangan. Prabu Maswapati minta supaya Sri Kresna bisa mengingatkan saudara-saudaranya andaikan berbuat terlalu maju atau terlalu mundur sehingga bisa proporsional dalam menghadapi peperangan. Kita berganti tempat, kita lihat Bogodento sedang bersama dengan dua putri Turiloyo, yaitu Dewi Murdaningsih dan Dewi Murdaningko dan Dewi Murdaningrum, juga dengan Gajah Murdaningko. Murdaningsih diminta untuk mencari Arjuna untuk mengikat hati Arjuna supaya lupa perang dan bisa dibunuh oleh Bogodento. Tapi ternyata Murdaningsih belum menemukan Arjuna meskipun sudah mencari kemana-mana. Kemudian Bogodento pun memerintahkan kepada Murdaningsih untuk segera mencari Arjuna sampai dapat untuk dibunuh oleh Bogodento, karena Bogodento sudah melihat Kartipeo yang dibunuh oleh Arjuna, maka ingin segera membunuh Arjuna. Bogodento juga meminta kepada Murdaningrum yang merupakan serati Gajah Murdaningko untuk selalu melayani gajah itu dengan baik sehingga gajah itu cukup sehat dan kuat untuk berperang bersama mereka menghadapi para Pandawa. Bogodento baru berbincang-bincang dengan Murdaningko, Murdaningsih dan Murdaningrum. Tiba-tiba ada prajurit yang melaporkan bahwa pasukan mereka digempur oleh Arjuna di hutan, sehingga Patih Mandonosroyo tewas, sehingga sekarang mereka meminta bantuan kepada Prabu Bogodento.
Maka Prabu Bogodento pun memerintahkan kepada Murdaningsih untuk segera mencari Arjuna dan untuk memikat. Adimu kembar didhawuhi ngwistaken dawuh. Kemudian Bogodento pun memerintahkan kepada Murdaningrum untuk menuntun gajah Murdaningkung, dan kemudian mereka bersama-sama akan mencari Bima dan Arjuna. Murdaningsih menembus hutan dan sampailah di tempat Arjuna berada. Arjuna baru bersama para Ponokawan bertemu dengan Murdaningsih, dan saat itulah Murdaningsih menggunakan ajian pangasian atau ajian asmara, kemudian menatap Arjuna, dan kemudian setelah ditatap oleh Murdaningsih, maka Arjuna pun tidak kuat. Demikianlah watak Arjuna yang tidak kuat menghadapi wanita cantik. Maka Arjuna pun terpikat dengan Murdaningsih dan lupa bahwa dia adalah seorang senopati perang dan lupa segalanya. Maka Arjuna pun menjadi jatuh cinta dan ingin bermesraan dengan Murdaningsih. Maka Arjuna pun merayu-rayu Murdaningsih untuk mau dijadikan kekasihnya. Ingin wis nampa dawuh supaya nyena pateni peperangan. Marilah teman-teman, kita menikmati cerita Baratayuda, meskipun ceritanya kadang-kadang ada yang dibunuh, ada yang membunuh, tetapi merupakan keasikan tersendiri cerita wayang Baratayuda ini. Raja Bogodento adalah seorang raja di Turiloyo yang mempunyai istri Dewi Murdaningsih dan mempunyai saudara Dewi Murdaningrum. Dan Raja Bogodento ini mempunyai peliharaan berupa gajah yang bernama Murdaningkung, dan juga menjadi kendaraan Prabu Bogodento. Ning angger wis nidapuan senopati ngarep dhewe barisane matur perduwit wedok Prabu Bogodento, Dewi Murdaningrum dan Gajah Murdaningkung adalah tiga serangkai yang merupakan kekuatan yang sangat hebat. Tiga-tiganya bisa mati, tetapi asal ditangisi oleh salah satu dari tiga serangkai itu, maka akan hidup kembali. Maka di perang Baratayuda ini, tiga serangkai ini maju menghadapi Bima dan Arjuna. Kita dapat melihat betapa Bima sangat kuat dan Arjuna juga sangat sakti dan banyak senjatanya. Tetapi Prabu Bogodento, Gajah Murdaningkung dan Dewi Murdaningrum tidak kalah hebatnya dari Bima dan Arjuna. Pertemuan nanti pasti akan berlangsung sangat seru karena dua kubu itu adalah satria-satria yang hebat. Prabu Bogodento adalah raja di Turiloyo, dan dia adalah bagian dari Kurawa yang jumlahnya 100. Tetapi dia pada waktu ada acara timbangan terlempar di Turiloyo dan menjadi raja di Turiloyo. Dia mempunyai dendam kesumat kepada Bima yang membuatnya terlempar di Turiloyo, tidak bisa kembali Hastinapura. Maka dia maju perang ini adalah terutama untuk balas dendam kepada Bima, bukan semata-mata menjadi senopati Kurawa di Baratayuda.
diupaya sing nganti kudu bisa ketemu dia. Kemudian Awit pun Bogodento Kakang pun mangerti memerintahkan patine kepada Adi Murdaningrum Gusti untuk menuntun gajah Kaya Murdaningkung, rumangsa gigak dan kapalan kemudian Raden mereka Pangrasati bersama-sama lan akan terima mencari akibat kaya ngopo Bima angin dan sopan Arjuna. Raden Werkudara ya Gusti Sena. Bogodento baru berbincang-bincang dengan Murdaningkung, Murdaningsih, dan Murdaningrum. Tiba-tiba ada prajurit yang melaporkan bahwa pasukan mereka digempur oleh Arjuna di hutan, sehingga Patih Mandonosroyo tewas, sehingga sekarang mereka meminta bantuan kepada Prabu Bongkodento. Maka Prabu Bongkodento pun memerintahkan kepada Murdaningsih untuk segera mencari Arjuna dan untuk memikat. Rikala semanten kula ndherekaken Gusti kula saking mantri kang minangka Murdaningsih menembus hutan dan sampailah di tempat Arjuna berada. Arjuna baru bersama para Ponokawan bertemu dengan Murdaningsih, dan saat itulah Murdaningsih menggunakan ajian pangasian atau ajian asmara, kemudian menatap Arjuna, dan kemudian setelah ditatap oleh Murdaningsih, maka Arjuna pun tidak kuat. Demikianlah watak Arjuna yang tidak kuat menghadapi wanita cantik. Maka Arjuna pun terpikat dengan Murdaningsih dan lupa bahwa dia adalah seorang senopati perang dan lupa segalanya. Maka Arjuna pun menjadi jatuh cinta dan ingin bermesraan dengan Murdaningsih. Maka Arjuna pun merayu-rayu Murdaningsih untuk Janaka sudah maju di dalam peperangan, tetapi sayangnya bertemu dengan Murdaningsih. Janaka kemudian tak berdaya dan mengejar-ngejar Murdaningsih untuk mau memadu cinta dengan Janaka, sehingga Prabu Bogodento pun melihat keadaan itu. Prabu Bogodento yang naik gajah melihat Janaka atau Arjuna mengejar-ngejar Murdaningsih, maka dia pun melepaskan panah yang berupa senjata limpung yang tajamnya ada di kanan dan di kiri. Janaka sampai tidak sadar bahwa dia terancam akan dipanah oleh Bogodento, dan panah itu pun mengenai Janaka, dan Janaka langsung mati terkena panah itu. Arjuna yang sudah mati karena dipanah oleh Bogodento kemudian membuat para Ponokawan Bagong kemudian mencari-cari Kresna dan melaporkan bahwa Arjuna mati karena dipanah dari orang yang menunggang gajah. Maka Kresna pun mendekati mayat Arjuna, dan Kresna mengatakan bahwa Gareng Petruk Bagong harus mencari bapaknya yaitu Semar untuk minta bantuan tentang kematian Arjuna. Maka Bagong dan Petruk pun mencari Semar. Kemudian Semar datang dan dilapori bahwa Arjuna mati. Bagong bertanya, mengapa tidak dihidupkan dengan Sekar Wijaya Kusuma punya Kresna? Kresna mengatakan bahwa Sekar Wijaya Kusuma itu telah diambil oleh dewa, sehingga dia sekarang tidak memiliki lagi dan tidak bisa menghidupkan. Maka Semar pun kemudian diminta oleh Kresna untuk Semar pun menghidupkan Arjuna, akan mencoba menghidupkan Arjuna. Kemudian Semar memegang Arjuna
dan kemudian karo tae pernah adimu iki. Mengatakan bahwa dia akan mengobati Arjuna. Apabila memang belum ajalnya, maka dengan kuncung putihnya Semar, maka Arjuna akan hidup kembali. Rupanya Bagong tidak sabar. Dia langsung menarik kepala bapaknya itu, kemudian kepalanya itu diusap-usapkan ke mayat Arjuna. Dan setelah diusap-usap dengan kuncung Semar, maka Arjuna pun bangkit kembali. Kemudian ditanyai oleh Kresna, apakah Arjuna tahu mengapa dia mati? Arjuna bilang bahwa tidak tahu. Maka diberitahu oleh Kresna bahwa Arjuna mati karena dipanah oleh Bogodento yang berada di atas gajah. Tanpa berkata apapun, Arjuna marah, langsung mencari Bogodento untuk dibunuh. Kemudian Arjuna melihat Bogodento kemudian memegang senjata panahnya. Maka Bogodento pun dipanah oleh Arjuna. Panahan Arjuna tidak pernah meleset. Bogodento langsung mati dipanah oleh Arjuna dan jatuh dari gajah. Maka Murdaningrum dan Murdaningsih pun menangisi Bogodento dan meratap-ratap mengapa secepat itu Bogodento lalu mati. Kemudian Murdaningrum mendekati Bogodento. Murdaningrum yang mengeluarkan air mata. Ternyata setelah air mata itu terkena Bogodento, Bogodento menjadi hidup kembali. Maka Bogodento pun mengatakan bahwa akan membunuh Arjuna. Harus membunuh tidak hanya Bimo tapi juga Arjuna. Panahan Arjuna tidak pernah meleset. Bogodento langsung mati dipanah oleh Arjuna dan jatuh dari gajah. Maka Murdaningrum dan Murdaningsih pun menangisi Bogodento dan meratap-ratap mengapa secepat itu Bogodento lalu mati. Kemudian Murdaningrum mendekati Bogodento. Murdaningrum yang mengeluarkan air mata. Ternyata setelah air mata itu terkena Bogodento, Bogodento menjadi hidup kembali. Maka Bogodento pun mengatakan bahwa akan membunuh Arjuna. Harus membunuh tidak hanya Bimo tapi juga Arjuna. Maaf teman-teman, kali ini aku membuat video face dengan di jalan karena aku mengisi kekosongan waktu di jalan. Kita lanjutkan cerita tentang Bogodento yang dipanah oleh Arjuna sehingga mati, dan kemudian Bogodento pun ditangisi oleh Murdaningrum dan menjadi hidup kembali. Bogodento langsung mengamuk, marah karena dibunuh oleh Arjuna. Maka Bogodento pun melepaskan senjata limpung kepada Arjuna. Arjuna maju perang, langsung melepaskan panah Kyai Garuda Sengkalan dan ditujukan kepada Gajah Murdaningrum. Maka panah Arjuna pun mengenai kepala gajah dan langsung gajah itu mati tersungkur. Gajah Murdaningrum ditangisi oleh Bogodento dan Bogodento mengeluarkan air mata mengenai badan Gajah Murdaningrum. Maka karena 3 serangkai itu merupakan kekuatan yang sakti, dengan saling menangisi bisa menghidupkan kalau sudah mati, maka Gajah Murdaningrum pun
bangkit kembali, hidup kembali seperti tidak terjadi apapun, dan langsung mengamuk di medan perang. Gajah mengetahui bahwa yang memanah sampai membunuh adalah Arjuna, maka langsung menyerang Arjuna, dan Arjuna pun kewalahan menghadapi gajah yang badannya sangat besar. Kemudian gajah menabrak-nabrak Arjuna dan akhirnya dililit dengan belalainya, dilempar ke jauh. Arjuna badannya melayang sehingga terlempar sampai di tempat Bima, dan badan Arjuna pun ditangkap oleh Bima yang badannya sangat besar, kemudian didudukkan, dan kemudian Gareng dan Petro menyusul Bima. Bima kemudian bertanya, ada apakah gerangan? Arjuna sampai terlempar di tempat Bima. Ada apakah gerangan? Arjuna sampai terlempar di tempat Bima, dan Gareng, Petro, dan Bagong pun menerangkan bahwa Arjuna menghadapi Bogodento dan tidak tahu bahwa Bogodento menaiki gajah memanah Arjuna sehingga Arjuna mati. Kemudian diobati oleh Semar dengan kuncungnya sehingga Arjuna hidup kembali. Kemudian Arjuna maju kembali, menyerang gajah, memanah gajah, dan gajah Murdaningkung pun mati. Gajah Murdaningkung ditangisi oleh Bogodento, kemudian hidup kembali dan mengamuk, menyerang Arjuna, dan dengan belalainya melemparkan Arjuna ke tempat yang jauh sehingga dilihat oleh Bima dan ditangkap oleh Bima. Maka Bima pun marah melihat Arjuna yang dilemparkan oleh gajah. Maka Bima pun menyerang Bogodento dan gajah Murdaningkung. Werkudara atau Bima kemudian maju ke medan perang menghadapi Bogodento dan Murdaningkung. Setelah bertemu dengan Bogodento, ternyata Werkudara dan Bogodento tidak berbicara apapun. Mereka hanya saling melotot matanya. Kelihatan keduanya marah, tetapi tidak keluar satu patah kata pun. Maka Petro dan Bagong kemudian membicarakan mereka. Mengapa dua orang yang berhadapan itu tidak saling ngomong, tidak saling perang, hanya bertatap-tatapan? Maka Bogodento pun marah, menegur Bagong, jangan mengurusi mereka, tidak usah ikut berbicara. Maka Bogodento pun mengatakan kepada Bima bahwa dia sangat sakit hati saat waktu masih muda Bima melemparkan dengan timbangan dia sampai ke jauh, maka dia akan membunuh Bima. Maka Bima pun berkata bahwa ternyata Bogodento ini bukan maju perang Baratayuda, tapi hanya sekedar balas dendam kepada Bima. Maka keduanya pun tantang-menantang dan kemudian berkelahi. Seperti biasa, Bogodento andalannya adalah senjata limpung. Dia melepaskan senjata limpung kepada Bima, maka Bima pun meskipun kesakitan, tetapi tidak dirasakan dan tetap mengamuk menghadapi Bogodento. Kemudian Bima berusaha untuk memegang Bogodento dan Bogodento terkena kuku pancanakanya. Setelah terkena kuku pancanaka yang beracun dan sangat tajam itu, maka Bogodento pun matilah. Bogodento mati, kemudian ditangisi oleh Murdaningrum. Dengan keluarnya air mata Murdaningrum mengenai badan Bogodento, maka Bogodento hidup kembali. Melihat Bogodento hidup kembali, Janaka, Petro, dan Bagong pun merasa putus asa.
Mereka mengatakan, bagaimana perang ini bisa selesai kalau setiap satu dari mereka mati, maka hidup kembali. Sedangkan di pihak mereka, Sri Kresna sudah tidak mempunyai kembang Wijaya Kusuma yang bisa menghidupkan orang mati. Maka Janaka bermaksud untuk melaporkan kepada Kresna. Kemudian mereka menemui Kresna dan Kresna mengatakan bahwa itu memang kesaktian mereka. Maka Kresna memerlukan Semar untuk diajak berkoordinasi. Maka Bagong pun memanggil Semar. Setelah Semar datang, maka Kresna pun bertanya kepada Semar, mengapa 3 serangkai dari Turiloyo itu tidak bisa mati? Satu mati dihidupkan kembali oleh yang lain, sampai Werkudara kelihatan lemah badannya karena sudah perang berhari-hari. Juga Janaka pun tidak ada artinya melepaskan panah-panah yang sakti. Maka Semar pun berkata bahwa mereka itu dulu setelah menikah berguru kepada seorang guru di kaki Gunung Mahameru dan diberikan kesaktian yang sama tiga-tiganya, dan ada suatu manfaat, yaitu apabila salah satu di antara mereka mati, bisa dihidupkan kembali dengan ditangisi oleh yang lain. Maka satu-satunya jalan untuk mengakhiri hidup Bogodento dan 3 serangkai itu adalah dengan satu senjata yang tajam di 3 sisi atau bernama Trisulo. Kemudian Kresna pun berkata kepada Arjuna untuk menyiapkan Trisulonya untuk menyerang musuh 3 serangkai itu. Dan Kresna pun berpesan kepada Werkudara untuk menjauh dulu dari peperangan, supaya mereka bertiga bisa saling datang bersama-sama sehingga berdekatan, sehingga bisa terkena oleh panah Trisulo milik Arjuna itu. Setelah Arjuna menerima perintah Sri Kresna untuk menggunakan panah Trisulonya, maka Arjuna pun maju ke medan perang, membawa panah dengan tajam di 3 tempat itu. Kemudian panah itu dilepaskan mengenai Bogodento, Murdaningrum dan Murdaningkung, maka matilah ketiganya. Darahnya keluar sehingga 3-tiganya tidak ada yang menangisi, dan matilah Senopati Hastinapura yang maju di Baratayuda dan tidak bisa hidup kembali. Maka 3 mayat yang berkelimpangan itu pun menimbulkan tangis yang menjadi-jadi bagi Murdaningrum yang belum mati. Maka dia pun menangisi ketiganya, tetapi tidak berjaya karena tidak bisa menghidupkan. Demi melihat Murdaningrum yang sendirian, maka Arjuna pun langsung mendekati Murdaningrum dan akan mengambil istri Murdaningrum karena Bogodento sudah meninggal. Tetapi Murdaningrum langsung berlari karena dia tidak mau diperistri oleh Arjuna. Maka terjadilah kejar mengejar Arjuna dengan Murdaningrum. Maka Petruk dan Bagong pun melihat keadaan itu dengan geli. Mengapa Arjuna, seorang satria yang sangat sakti, tetapi setiap melihat wanita langsung tidak berdaya dan selalu ingin mengejar wanita yang manapun.
Raden apa Petruk iki sing goyane sing oh lah iki Murdani iya wis karben tak lepasane senjata cakra. Kresna dilapori oleh Petruk dan Bagong bahwa Arjuna di dalam peperangan malah mengejar-ngejar seorang wanita, maka Kresna pun berniat untuk melepaskan senjata cakra kepada Murdaningrum. Pripun ta? Murdaningrum pundi? Lah kae. Kresna melepaskan senjata cakra kepada Murdaningrum, maka seketika Murdaningrum pun terbelah kepalanya dan mati. Maka Arjuna pun menyesali kematian Murdaningrum. Mengapa cantik-cantik mati terpanah? Bagong dan Petruk pun mendekati Murdaningrum dan merasa sayang. Kemudian kita sudah melihat kesaktian Bima menghadapi musuh-musuhnya dan juga kesaktian Arjuna yang telah membunuh Patih Mandawasraya, sedangkan Bima sudah membunuh Kartipeo. Dan yang barusan terjadi, Bogodento, Murdaningrum, Murdaningsih dan Murdaningkung mati bersama. Demikianlah kesaktian Bima dan Arjuna sebagai senopati-senopati Pandawa atau Amarta yang selalu bisa membabat habis musuh-musuhnya. Sungguh perang Lintang daya kusuma yuwana saat Bogodento, Murdaningkung dan Murdaningsih dan para Pandawa selesai berperang. Hari sudah siang dan hampir sore. Maka para Pandawa pun kembali ke tempat peristirahatan untuk melaporkan kepada Prabu Maswapati bahwa mereka sudah menyelesaikan tugas mereka dengan baik, bisa membunuh semua petinggi-petinggi musuh yang ada. Sedangkan di sisi lain, Sengkuni, Patih Hastinapura melihat seluruh satria-satria Kurawa habis, bahkan prajurit-prajurit pun sangat banyak yang tewas, maka berlari menuju ke pesanggrahan Bulupitu untuk menemui Duryudono dan melaporkan. Duryudono berkata kepada Prabu Salya, mengapa Patih Sengkuni datang sementara baru belum lama meninggalkan Pakuan Bulupitu dengan mengajak seluruh Kurawa untuk berperang mendampingi Senopati Bogodento. Maka Prabu Salya pun meminta Prabu Duryudono untuk menanyai Sengkuni, dan setelah mendengar laporan Sengkuni, mereka bersama-sama berduka cita atas wafatnya beberapa orang satria Kurawa. Sengkuni sampai di Pakuan Bulupitu dan disambut dengan tanda tanya yang besar oleh Prabu Duryudono dan Prabu Salya. Sengkuni menangis melaporkan apa yang terjadi, bahwa Senopati Hastinapura Bogodento yang sudah dengan kekuatan gajah dan 3 serangkai dengan putri sudah ditumpas habis oleh Pandawa. Bahkan Kartipea, adik Duryudono, pun ikut tewas. Patih Turiloyo, Patih Mandonosroyo pun tewas. Sehingga Sengkuni saat ini memerlukan ditunjuk senopati yang baru lagi untuk melanjutkan peperangan. Prabu Duryudono kemudian bertanya kepada Prabu Salya, mertuanya itu, setelah
Bogodento dan kawan-kawan sudah gugur, maka siapa yang akan menyambung perang untuk berperang melawan Pandawa? Maka Prabu Salya pun mengatakan, harus segera kembali ke peperangan, dan Sengkuni diperintahkan untuk memerintahkan adik Prabu Duryudono yaitu Gardopati dan Wisroyo untuk maju sebagai senopati perang menggantikan Bogodento. Maka Duryudono pun memerintahkan kepada Sengkuni untuk memberitahukan kepada Gardopati dan Wisroyo di perkemahannya bahwa mereka saat ini juga, bukan hari esok, ditunjuk sebagai senopati Hastinapura untuk perang Bharatayuddha saat ini. Sengkuni telah diperintah oleh Prabu Duryudono untuk mencari Gardopati dan Wisroyo di perkemahan untuk memerintahkan perintah menjadi senopati dari Duryudono. Maka Sengkuni pun berangkatlah ke tempat Gardopati dan kita berganti tempat dari Pakuwon Bulupitu. Mari kita menuju ke tempat Gardopati dan Wisroyo yang sedang membahas perang Bharatayuddha. Kedua satria itu adalah senopati-senopati di Kurawa. Maka saat ini pun diperintahkan kepada mereka untuk menjadi senopati di perang Bharatayuddha. Gardopati dan Wisrowo baru membicarakan tentang saat ini senopati Hastinapura di perang Bharatayuddha adalah Bogodento. Maka Gardopati merasa sangat mantap dengan ditunjuknya Bogodento sebagai senopati karena mengetahui kesaktian Bogodento yang tidak bisa mati dengan senjata karena mempunyai kekuatan 3 serangkai. Kemudian Gardopati dan Wisroyo ingin sekali menjadi senopati seperti Bogodento. Mereka Yestungoro jagat manik raja diwagi kadangipun Kakang Dimas Wisroyo. betapa mereka sangat bahagia dikunjungi oleh Patih Sengkuni, dan mereka sangat berharap mereka akan ditunjuk sebagai senopati. Setelah Sengkuni menanyakan tentang kabar mereka, maka Sengkuni pun menyatakan apa yang menjadi tujuannya datang ke kemah mereka. Sengkuni mengatakan bahwa saat ini Bogodento, Murdaningkung Gajah, Murdaningsih, dan Murdaningrum sudah tewas di tangan para Pandawa. Betapa kagetnya Gardopati, maka Gardopati pun berharap dia bisa menggantikan Bogodento. Dan ternyata Sengkuni pun memberitahukan bahwa saat ini Gardopati ditunjuk sebagai senopati dan pendampingnya adalah Wisroyo. Dua orang itu menjadi sangat bersukacita karena ingin menjadi pahlawan Hastinapura. Kemudian Gardopati dan Wisroyo pun menyiapkan bala tentaranya dan bersiap-siap menuju ke medan perang. Gardopati dan Wisroyo perang pada hari yang sama dengan gugurnya Bogodento. Ternyata hari sudah cukup sore, maka mereka memikirkan apa siasat mereka supaya bisa menang dari para Pandawa.
ana kedadian Sengkuni Koko Prabu telah Suriloyo ingkang memerintahkan dijenengake kepada Senopati. Gerdopati dan Pun Wisraya kakang saya untuk montok menjadi ing senopati dan pendamping senopati. ora bakal meleset saka idam-idamanipun kakang Sengkuni Sanga mengatakan ing ngatasan bahwa ingkang dia perlu sejatine bakal mengajak maos kedua nuju satria itu marang para satriya Pandhawa. untuk menghadap Nanging menawa Tama ngesti marang Prabu wewawe Duryudana dan Begawan menyatakan Bisma, siap menjadi senopati, Pakira kemudian kandhek seterusnya semene maju di ora peperangan. urung para Pandhawa Tetapi ingkang bakal Gerdopati bisa menganggap anget bahwa jlegi negara tidak Ngastina perlu ngesur dia telenggane Koko Prabu. sowan ke Prabu Duryudana, tidak perlu Yen mendatangi nganti suwe ora ana Prabu peperangan, Duryudana yen kalau nganti belum sak bisa watara mengalahkan durung ana para dawuh Pandawa. pun kakang Maka Kesa Gerdopati bakal pun munjuk atur marang Koko Prabu supaya peperangan dibatusake merasa pun kakang kang harus saguh segera minangka dadi mempersiapkan bebeteng diri negara Ngastina. dan mempersiapkan pasukannya untuk mengempur Kaluhuran Koko Pandawa. Prabu. Hari sudah sore, Gerdopati pun mempunyai akal. Dia akan memisahkan Werkudara dan Janaka dari prajurit Amarta dan dari Sri Kresna dan dari Semar. Siasat ini dibuat oleh Gerdopati supaya kedua satria itu bisa jauh dari pasukannya, dan hari sudah malam maka akan dilakukan sesuatu untuk membunuh mereka. Gerdopati dan Wisraya adalah dua dari Satya Kurawa yang di Pakuwon Padang Kurusetra menunggu perintah Prabu Duryudana untuk bisa menjadi senopati. Mereka berdua mempunyai kesaktian yang luar biasa. Paman Sengkuni Kalau Prabu Bogodento dengan wonten Dewi Panjenengan Murdaningsih Murdaningrum dan Gajah Buku, Gajah Murdaningkung mempunyai kesaktian. Mereka tidak bisa mati kalau tidak bersama-sama. Maka Gerdopati dan Wisraya pun memiliki kesaktian yang tidak mudah untuk membunuh mereka. Kalau membunuh salah satu, kemungkinan Satria Pandawa pun bisa, tetapi asal salah satu mati, maka di antara Gerdopati dan Wisraya, satunya akan melompati bangkai saudaranya itu. Maka akan segera hidup kembali segar seperti sedia kala. Tidak terjadi apapun. lari-lari Ngamarta. Yen panjen sagar. Kedua satria ini sangat monggo toto dalam berperang selalu bersama-sama untuk kekuatan yang maksimal. Dengan datangnya Sengkuni yang disuruh Prabu Duryudana untuk memerintahkan mereka menjadi senopati, inilah ajian andalan mereka, kekuatan andalan mereka untuk menghadapi para Pandawa. Tentu saja kekuatan ini tidak bisa diabaikan, karena Pandawa akan kerepotan membunuh mereka berdua, sedangkan mereka tidak bisa mati karena setiap mati akan dihidupkan oleh saudaranya dengan dilompati jasadnya. Marilah kita dengarkan pembicaraan-pembicaraan Gerdopati, Wisraya, dan Sengkuni, dan kita ikuti persiapan-persiapan mereka yang justru tidak mau diajak menghadap Duryudana sebelum berperang, tapi iki Werkudara karo Janaka kawis manunggal marang para wadyabala Wirata tuwin Ngamarta. Pun kakang kudu bisa mateni Werkudara karo Janaka, sranane Werkudara karo Janaka kudu pisah karo wong Ngamarta. Yen ora bisa pisah karo Kresna, apa dene ora bisa pisah karo Semar. Gerdopati dan Wisraya sudah bersiap-siap menuju ke medan perang meskipun hari sudah sore. Dan mari kita lihat di kubu para Pandawa, Sri Kresna sedang berbicara dengan Werkudara dan Janaka.
Menurut Sri Krishna sudah mendengar bahwa yang menjadi senopati adalah Gerdopati dan Wisroyo. Dan Sri Krishna berpesan kepada Bima dan Arjuna, silahkan kalau memang bendera perang sudah dikibarkan oleh Kurawa, maka silahkan maju. Tetapi pada saat matahari sudah terbenam, mereka tidak boleh maju lagi. Dan Krishna menyuruh Bima dan Arjuna untuk tidak pernah berpisah dari Krishna ataupun Semar. Metu iki Gerdopati karo Wisraya. Mongko wayahe Surya wis rumangsang. Upama iki mengkono kumlebet Gerdopati dan Wisraya kemudian membicarakan rencana mereka. Mereka akan menjauhkan Werkudara dan Janaka. Kemudian mereka pun menemui Werkudara dan Janaka. Mereka berbicara dan saling tidak melupakan siapa mereka. Werkudara mengatakan bahwa itu adalah Gerdopati sebagai salah satu anggota Kurawa dan juga Wisraya. Maka Gerdopati mengatakan bahwa dia ingin membunuh Bima dan Arjuna yang telah membantai saudara mereka Bogodento dan kawan-kawannya. Maka kemudian mereka pun berkelahi sampai hari menjadi malam. Pada waktu matahari tenggelam, Bima ingat akan kata-kata Sri Krishna bahwa mereka tidak boleh bertempur di malam hari. Kemudian Gerdopati pun yang berusaha untuk memisahkan Bima dan Arjuna dari prajuritnya dan dari padang Kurusetra menantang-nantang Werkudara. Gerdopati mengatakan, Werkudara silahkan ke sini. Tetapi Werkudara tidak mau karena dia patuh pada Sri Krishna. Maka Gerdopati tidak kehilangan akal. Dia menghina-hina Werkudara sebagai anak Pandu yang orangnya tengeng. Maka Bima pun marah dan meloncat mengejar Gerdopati dan Wisraya. Demikian juga Arjuna mengikuti Bima untuk mengejar Gerdopati dan Wisraya, yang akhirnya hari sudah malam, Werkudara dan Janaka pun tersesat di tengah hutan dan gelap gulita tanpa kumleping tirta sumunduling mentis pertarungan yang sengit antara Bima atau Werkudara dan Janaka atau Arjuna dengan melawan Gerdopati dan Wisraya berlangsung cukup lama, sedangkan hari sudah sore. Bima dan Arjuna merasakan kewalahan karena setiap kali salah satu dari mereka mati, dilompati oleh temannya bisa hidup kembali. Bahkan Gerdopati karena siasatnya ingin memisahkan Bima dan Arjuna jauh dari pasukannya, maka dalam berperang selalu dengan menghina-hina ayah Werkudara, dan kemudian andai kata salah satu mati, maka dilompati dan langsung hidup kembali. Begitulah mereka berperang sampai akhirnya menjauh dari padang Kurusetra, dari pasukan Amarta. Lamprung kula Kang Mas. Ojo lali welengi Kresna Kakang. Bima sebetulnya ingat pesan Sri Krishna bahwa mereka tidak boleh berperang pada waktu matahari sudah terbenam. Tidak boleh jauh-jauh dari pasukan Amarta. Tidak boleh jauh-jauh dari Krishna dan dari Semar.
wayah surup ora Dan diparengake pada waktu ditantang para oleh satriya jereh Gerdopati, yen panjen satria kendel ora Werkudara pun mandang mengatakan bengi ora mandang bahwa awan tidak yen boleh mungsuh sore-sore durung kita kaproyok berperang, kudu mari kita panggon. istirahat. Tetapi Gerdopati Ngetokaken wis sudah satria kan licik, mempunyai satria sing niat cilik untuk atimu. memisahkan Endah-endah kowe anake Bima Pandu. dari pasukannya. Ayo, Maka tani dengan karo aku. berbagai cemoohan, berbagai ejekan yang membuat Werkudara marah sehingga mau mengikuti Gerdopati. Wong Ternyata keduyar dengan gendul gelap, tak wedeno. tetap saja Mula Werkudara bayane mengingatkan Pandu bahwa tengeng jeblok siramu. ini sudah malam. Silahkan aku diberikan obor untuk berperang. Tetapi Gerdopati tidak peduli, terus berjalan menuju ke tengah hutan, menuju ke tempat yang jauh dari pasukan Amarta. Sampai di tempat yang jauh, kemudian Gerdopati pun bergumam, inilah tempat yang bagus, tempat yang sepi, sudah jauh dari pengawasan Semar dan Sri Kresna, maka dia bisa melaksanakan niatnya. Sesekali Gerdopati atau Wisroyo mati oleh Bima atau Arjuna karena memang mereka tidak imbang melawan para Pandawa. Tetapi dengan mudah salah satu mereka melompati, kemudian satu lagi mati, dilompati lagi, hidup kembali. Tidak beda dengan pada waktu Bima dan Arjuna menghadapi Bukodento yang sebelum ketiganya mati, mereka kewalahan untuk berperang melawan 3 serangkai. Ini terulang lagi pada sorenya. Gerdopati dan Wisroyo setiap mati bisa langsung hidup kembali, sehingga mereka pun merasakan kewalahan, apalagi malam-malam. Tetapi karena mereka satria yang teguh, meskipun malam, meskipun badan sakit karena sudah perang seharian, tetapi mereka tetap saja mengejar Gerdopati dan Wisroyo sampai ke tengah hutan. Maka setelah kok dadi ana segara mbel semene jerone. Mongko angger tak nggo polah saya jeru. Kados pundi Kang Mas kula mboten kiyat wis jlamprong yen kowe genah kelep tak gendong ngene. Gerdopati kakangku yen panjen panggah kowe aja. Bima dan Arjuna dalam kesulitan yang besar. Setiap kali mereka menggerakkan badan mereka, maka semakin tenggelam. Dan lautan lumpur yang tadinya tidak ada di situ, mengapa menjadi ada di situ, sangat luas dan sulit bagi Arjuna dan Bima untuk pergi dari lautan lumpur itu. Arjuna pun menangis kepada Bima bahwa dia tidak kuat karena badan Arjuna kecil. Maka Werkudara atau Bima pun mengatakan bahwa Arjuna sebaiknya digendong saja supaya tidak tenggelam di lumpur. Gerdopati, Wisroyo, dan Sengkuni memerintahkan kepada prajurit Gerdopati untuk meranjak atau memanah dengan sangat banyak kepada Bima dan Arjuna supaya mereka segera mati tenggelam di dalam lumpur dan kesakitan karena dipanah. Tetapi ternyata Arjuna dan Werkudara yang dipanah itu tidak begitu dirasakan sakit, tidak perlu dirasakan apapun, sehingga mereka justru dengan senang hati dipanah oleh para Kurawa dan para prajurit. Karena dengan panah-panah yang banyak itu, mereka bisa menenggelamkan anak panahnya yang mengurangi mereka tenggelam di lumpur itu. Rupanya Werkudara dan Janaka
tidak bisa keluar dari danau lumpur itu. Kemudian mereka dari jauh memanggil-manggil Sri Krishna. Werkudara mengatakan bahwa dia telah melanggar aturan Sri Krishna sehingga mengalami nasib yang seperti itu. Arjuna pun merintih-rintih memanggil Sri Krishna, tetapi Sri Krishna yang berada di kejauhan tidak mendengarkan. Mangewu jemparing kang nempuh marang Raden Werkudara tuwin Raden Janaka Prandini. Gerdopati yang melihat Bima dan Arjuna hampir tenggelam, maka dia melaporkan kepada Patih Sengkuni bahwa dia sudah bisa mengalahkan Pandawa, yaitu Bima dan Arjuna yang akan ditenggelamkan di danau lumpur. Kemudian Sengkuni prajurit Ngastina kula Werkudara karo Janaka wis ketemper kepaluh ana Sengkuni, Gerdopati, Wisraya kemudian berjalan menuju kemah Duryudana, dan di sana disambut oleh Prabu Salya yang menanyakan ada apa ingin menemui Duryudana. Maka Sengkuni pun menceritakan bahwa saat ini Arjuna dan Bima sudah hampir tenggelam di lautan lumpur yang tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Maka mereka harus melaporkan kepada Prabu Duryudana. Maka Prabu Salya pun mengantarkan Sengkuni, Gerdopati, dan Wisraya. Setelah sampai di perkemahan Prabu Duryudana, Gerdopati dan Wisraya menceritakan keadaan Bima dan Arjuna dan peperangan pada umumnya. Duryudana sangat bahagia karena kali ini pihak Kurawa menang terhadap Bima dan Arjuna. Lantaran nggonmu malesake marang rakamu Bogodentana iki mau Kurawa tak dawuhi supaya melu ngesur barisaning para satra ngamarta tuwin prajurit Wirata. Demikianlah sahabat hiburan hati, cerita ini adalah cerita yang sedih karena sampai akhirnya Bima dan Arjuna tetap masih terendam di lumpur yang dibuat oleh Gerdopati dan Wisraya, bahkan semakin bergerak semakin tenggelam. Meskipun mereka tertolong dengan potongan-potongan senjata dan senjata-senjata yang dilemparkan mereka, tetapi mereka tidak berhasil keluar dari lumpur. Akhir kisah ini sangat menyedihkan dan Werkudara dan Janaka tetap berada di danau lumpur itu, dan para Kurawa pun berpesta ria merayakan kemenangan terhadap Bima dan Arjuna. Demikian sahabat hiburan hati, wayang kulit dengan judul Paluhan yang seri tamat, Paluhan Werkudara Janaka. Maka silahkan subscribe dan like dan share sehingga kalian, kita semua tidak akan ketinggalan pada waktu saya mengupload video-video wayang selanjutnya dan video yang lain untuk hiburan. Sekian sobat, sampai jumpa lagi. Salam. Maju mutat kala semana durung disekseni lan durung nyuwun pangestu marang Sudarodamu, nanging wektu iki kaya bisa nampa sing Bathara kabukti pinter ungguling peperangan ngadepake Werkudara karo Janaka. Ayuh tak adepake ana ing ngersane rakamu anak Prabu Jakapitana ana pakon ing Gulupitu, lan aturna Purwa Madyawusana mbok menawa lantaran Janaka lan Werkudara kang kepalu iki kanggo gawe pancatan ungguling prang Baratayuda para Kurawa.